Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita lanjutkan pertemuannya pada kuliah ketujuh ini. Kita akan membahas ada 3 topik. Yang pertama pilihan case, kemudian di bab 7, kemudian ada pilihan for, kemudian ada pilihan instruksi berulang while yang bab 9. Oke, while. Yang pertama kita mulai dengan for. Saya hanya persingkat aja penjelasannya untuk di sini ya. Saya persingkat ini case yang pertama, ini semua nanti instruksinya bisa dibaca dengan teliti, prosesnya, pengertiannya, ini cara penulisannya segala macam. Saya hanya fokus di sekarang, mungkin penjelasannya sudah bisa dibaca sendiri. Ini saya hanya mempraktekkan di kode MATLAB-nya dan penjelasan baris per barisnya. Nah, di sini dalam contoh misalnya kita ingin menentukan ada 4 golongan sebuah karyawan, sekelompok karyawan dengan masing-masing golongan berbeda gaji. Misalnya kita input seseorang dengan golongan 3, berarti dia akan keluar gajinya 4 juta setengah. Sementara gajinya yang golongan 4 dan 5.500.000 dan lain sebagainya. Nah, struktur penulisan kodenya itu seperti ini. Ini sudah baku ya, tinggal di copy aja. Ini sudah saya copy ke MATLAB. Sekarang kita lihat di MATLAB-nya. Nah, ini selalu kita masukkan. Ini ada yang ketinggalan, harusnya kita input dulu dengan CLC dan clear, jangan lupa itu harus untuk setiap mengulik program sebaiknya diisi dengan ini. Kemudian, nah ini variabelnya yang akan kita simpan di sini nm atau nama, itu mempersingkat aja nm. Nm kita tidak menuliskan langsung nama siapa, tapi dengan perintah input nanti ya, dengan input nama, kemudian golongan inputnya, kemudian prosesnya. Nah, di sini Swiss goal. Nah, jadi nanti ini golongannya akan di switch tergantung dari case. Nah, ini untuk case ya. Jadi pilihan untuk golongan ini, golongannya akan di switch sesuai dengan case-case yang sudah kita sediakan di sini. Case pertama gaji sama dengan 2.500.000, case kedua 3.500.000, case 3.000 dan seterusnya. Nah, outputnya gimana? Outputnya yang mau kita tampilkan adalah display. Nah, yang akan ditampilkan itu apa? Nama Anda tentunya nm yang sudah kita definisikan di sini. Kita ketik nm, kita ketik nama nanti, maka yang akan ditampilkan adalah variabel nm ini. Kemudian fprint ngeplot. Nah, sini golongan Anda ini akan terprint. Golongan Anda ini format penulisannya 4 angka belakang koma, kemudian goalnya terserah dari input yang kita berikan. Nah, misalnya di sini inputnya berapa ya. Kalau kita input 2, dia akan baca data yang ini. Jadi goal 2 gajinya, data gaji inilah yang akan ditampilkan. Nah, sekarang kita coba baris per baris. Cara coba baris per baris untuk melihat ini bisa kita blok, kemudian klik kanan, kemudian ini sebenarnya bisa F9, evaluasi. Oke, kayak dia jalan. Input nama Anda misalnya katakanlah Andi, kemudian enter. Maka di sini nm akan tersimpan Andi. Kemudian baris berikutnya golongan Anda 2. Enter. Maka golnya tersimpan 2 di sini. Kemudian nah ini
Kalau kita jalankan satu-satu, dia belum ada proses. Ya, belum ada proses. Jadi kita jalankan lagi. Sama, belum ada proses. Terus berjalan sampai dia akhir N ini. Nah, N. Ya. Belum kita dapat hasilnya, sementara di sini sudah tersimpan. Ya. Karena tadi pilihannya 2, jadi gaji yang tersimpan 3.500.000 di sini. Nah, cuman tidak ditampilkan hasilnya karena kita belum lanjutkan ke perintah outputnya. Nah, oke, kalau kita lanjutkan, yang ini tidak perlu, ini kita lanjutkan. Maka minta nama yang keluar Andi, karena NM tersimpan dengan Andi. Kemudian kita perintah print. Golongan Anda yang keluar 2, karena di sini tersimpan 2. Kemudian kita perintah print gajinya. Karena di sini pilihannya golongannya 2, maka dia akan membaca gaji untuk case 2. Case 2 dengan gaji 3.500.000. Jadi kalau ini kita jalankan lagi. Yang salah. Coba kita jalankan penuh. Simpan dulu. Kuliah 7. Ada spasi. Nah, dikasih tahu ada kesalahan. Ada di sini. Dan di sini. Ya. Nah, sekarang kita jalankan yang ini. Ini semua masih tersimpan. Kita jalankan yang ini sendiri. Maka dia akan menampilkan gaji Anda 3.500.000. Nah, kalau kita jalankan penuh. Nah, karena sudah kita clear tadi, kita lihat. Input nama Anda, bawa kursor di sini. Kita input misalnya Budi. Enter, Budi golongan berapa, katakanlah 4. Maka dia akan, nama Anda muncul Budi, golongan Anda 4, gaji Anda 5.500.000. Nah, karena ada 2 angka di belakang koma, karena formatnya kita buat di sini 2 angka di belakang koma. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke yang kedua. Oke. Sekarang dari sini saya copy kode ini contoh untuk yang for, kode untuk aritmatika. Ini contoh-contoh latihannya dan contoh pengujiannya. Sekarang kita copy dan penjelasan saya jelaskan di program-programnya. Copy.
kita ke MATLAB. Oke, ini saya buat di bawah aja untuk kuliah 7. Kemudian ini kita matikan dari atas. Oke, kita tutup. Nah, A input untuk suku awal. Oke, kemudian B beda suku, N banyak suku. Oke, ini kita clear dulu. Di sini nggak ada clearnya. Oke, sudah bersih. Nah, A input awal, suku awalnya, B beda suku, C banyaknya suku. Jadi di sini kalau kita lihat penjelasannya, aritmetikanya, ini contohnya, suku awal 5 beda suku 4. Jadi banyaknya suku 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 banyak suku. Kemudian suku awalnya 5, beda suku 4. 5, 4, 9 tambah 4, 13 tambah 4, dan seterusnya. Ya. Kemudian suku awal tadi kita buat 5, enter, masuk A-nya, nilai A-nya 5. Ini kalau kita jalankan berbaris ya. Kemudian baris kedua B 4, kemudian enter, masuk nilai B-nya 4. Kemudian N jumlah suku, enter, tadi juga disebutkan 5, enter, masuk N-nya 5. Nah, berikutnya baris display ini yang mau kita tampilkan, suku-suku deret. Ya, suku-suku deret, totalnya perlu dimasukkan dulu nilai totalnya 0. Ya, copy, totalnya, oke, masuk nilai totalnya 0 masih. Kemudian nilai S juga masuk sama dengan nilai A. Jadi S akan dimasukkan nilainya sama dengan A. Nilai S sama dengan nilai A. Nah, di sini untuk nilai K sama dengan 1 sampai N. N-nya kita sudah ada 5. Ya, dimulai dari 1. Jadi di sini akan dimunculkan, karena tadi tidak di display ini tidak dimunculkan apa-apa, maka akan dimunculkan suku K-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, kita lihat. Untuk nilai K sama dengan 1 sampai N, total sama dengan total tambah S. Jadi total ini nanti akan berubah menjadi total awalnya 0 ditambah S. Nilai S-nya 5. Jadi untuk nilai S, nilai K sama dengan 1 yang pertama akan jadi 5 di sini. Jadi display di sini ini terus berulang sampai dengan K-nya dengan 5. Oke, sekarang kita mulai dengan K1. Ya. Kalau nilai K-nya dengan 1, total yang akan didisplaykan adalah nilai K-nya 1, suku 1 sama dengan S-nya S tambah B. S tambah B, artinya 9.
Oke, kalau K-nya sama dengan 2, ketika K-nya 2 di sini, maka nilai yang ditampilkan adalah nilai S berikutnya. Nah, ini kan sekarang nilai S-nya sudah ada 5. Ketika K-nya 1, S yang akan ditampilkan itu S yang pertama di sini, 5. Nah, S berikutnya dia akan tambah nilai S sebelumnya ditambah dengan nilai B. Nah, contoh kita jalankan. Ya. Ini untuk melihatnya kita bisa jalankan step per step ya. Step per step. Nah, ini kan langsung tampil karena seluruh loopnya dijalankan sekaligus. Kalau dijalankan step per step, dia bisa di sini kita bisa memanfaatkan debugging, nanti bisa kita lihat ya. Ini kita jalankan dengan suku awal 4, 5, beda suku 4, enter, banyak suku 5, enter, langsung juga macam mana ya, sebentar. Oke. Oke, untuk melihat langkah per langkah, kita bisa lakukan debugging, yaitu untuk melihat proses perhitungan langkah per langkah. Jadi ini kita kasih tanda di sini dengan klik di sini ada tanda merah. Jadi ketika program kita run, dia akan berhenti di sini sampai kita minta dia menghitung langkah berikutnya. Oke, ini kita run. Yang proses awalnya sama, suku awal kita kasih 5 sama dengan, kemudian ini 4 beda sukunya, kemudian jumlah suku 5. Nah, dia hanya menjalankan sampai di sini. Nah, ini yang pertama kita sudah definisikan N-nya 5. Oke. S-nya sama dengan A. A sudah ada 5. Jadi yang akan ditampilkan adalah suku K, ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini juga suku K keberapa? K ke 1. Karena langkahnya K-nya dimulai dari 1. Kemudian sama dengan, jadi yang ditampilkan adalah S. Suku K yang 1 dia nilainya S. Nah, berikutnya kita lihat S di sini sudah disimpan 9. Karena sesudah baris ini S itu akan dijalankan S tambah B. S-nya A tambah B 9. Nah, ini kita jalankan lagi. Continue step berikutnya. Dia akan hitung langkah berikutnya. Sekarang akan dihitung langkah dengan K2. K2 masuk, kemudian displaynya kita lihat. Maka dia akan memunculkan display suku K2, S-nya 9. Karena S-nya yang ini tadi ditampilkan ke K2. Kemudian sekarang kita hitung S-nya di sini masih 9. Sementara S berikutnya B-nya sudah 4. S-nya sama dengan A. S-nya 9 tambah B. Jadi S tambah B. Jadi kalau kita jalankan di langkah ini, dia akan menghitung S baru, S13. Kemudian dia balik lagi ke belakang. Nah, balik ke belakang. Dan terus berikutnya
akan diulang lagi sampai dengan K N tadi 5 sampai dia 5 kali. Ini terus kita cek, dia akan berulang. Ini kita lihat nih jalan di sini prosesnya. Itu yang dikerjakan oleh for, ya. Oke, terus sampai 5 sampai selesai. Maka selesainya ditampilkan display total 65, merupakan dari total yang ini. Total berulang-ulang sampai dengan, jadi pada for berikutnya menggunakan data sebelumnya, for berikutnya menggunakan data sebelumnya. Jadi itu. Nah, kalau sudah selesai proses debuggingnya dan sudah selesai, ini bisa kita tutup dan ini bisa kita hapus lagi dan kita jalankan bagaimana mestinya 5 4 5. Jadi dia akan langsung tampil otomatis. Oke, untuk yang while akan kita bahas pada video berikutnya. Jadi nanti akan ada video selanjutnya untuk pembahasan yang while ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.